إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kita untuk menuju jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan dari manusia tidak mengetahui tentang begitu banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh hati mereka. Sesungguhnya dosa terdiri dari dosa hati dan juga dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Namun begitu banyak manusia yang lalai terhadap kemaksiatan hati. Sesungguhnya kemaksiatan bukan hanya dilakukan oleh anggota tubuh, namun juga sesungguhnya banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hati-hati kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga banyak dari manusia lalai dari maksiat-maksiat hati ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin." Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat misqalu dzarrah, sebiji zarah dari kesombongan. Diterangkan oleh Ibnu Katsir, zarah adalah sesuatu yang tidak bisa ditimbang. Jika dia ditimbang maka timbangan itu tidak bisa digunakan, saking kecilnya. Sehingga dikatakan oleh beliau, zarah itu seperti jika kita masuk ke ruangan gelap, lalu masuk cahaya ke ruangan itu, lalu di tengah-tengah cahaya itu berterbangan debu-debu kecil, lalu kita ambil satu, itu adalah zarah. Maka begitu besar orang yang melakukan kesombongan di dalam hatinya, Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga walaupun besarnya itu hanya sebesar zarah. Lalu bertanya seorang sahabat,
inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanah. Seseorang menginginkan kalau bajunya itu indah, bagus, sandalnya bagus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai yang indah-indah. Lalu Rasulullah menerangkan hakikat dari kesombongan. Beliau mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya sombong merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Karena salah satu mana dosa besar adalah dosa yang mendapatkan ancaman di dalamnya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Kullu dhanbin khatamahullahu ta'ala binarin aw ghadabin aw la'natin aw adab. Setiap dosa yang Allah timpakan kepada pelakunya dengan neraka, dengan murka, dengan laknat dan dengan azab, maka ini adalah dosa besar. Maka kesombongan adalah dosa besar. Sehingga ma'asyiral muslimin, Allah menerangkan bahwasanya sombong merupakan salah satu sebab dijauhkannya seseorang dari hidayah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq, dan akan aku palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi tanpa hak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, definisi sombong, pengertian sombong yang pertama adalah menolak kebenaran. Yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sehingga para ulama menerangkan bahwasanya sebab kesombongan itu ada 3. Yang pertama adalah yang timbul dari diri orang yang sombong itu sendiri. Dia melihat dirinya memiliki kelebihan. Dia melihat dirinya memiliki kepintaran. Sehingga ma'asyiral muslimin, dosa sombong adalah dosa orang-orang yang memiliki fadail, memiliki keutamaan. Dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang diagungkan oleh manusia lainnya. Maka hati-hatilah dari dosa ini. Yang kedua, sebab kedua adalah disebabkan karena hasad dan dengki, sehingga seseorang menjadi sombong. Dia menganggap dirinya lebih dari orang lain karena hasad, sebagaimana itu terjadi kepada iblis laknatullah. Yang ketiga, sebab terjadinya sombong dikarenakan riya, karena dia ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, sehingga dirinya menjadi sombong, menjadi tinggi, menjadi angkuh. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan beberapa gambaran sombong. Di antara bentuk sombong adalah sombong dalam perbuatan, seperti seseorang tidak mau makan dengan tangan kanan, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya seseorang disuruh oleh Rasulullah untuk makan dengan tangan kanan, namun dia menolaknya. Lalu kata Rasulullah, tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Atau melihat orang lain dengan matanya, mata yang sinis, ini merupakan kesombongan dalam bentuk perbuatan. Atau berjalan dengan gaya yang sombong, atau memalingkan wajah karena sombong. Dan juga di antara bentuk sombong adalah sombong dalam berpakaian, dalam perhiasan. Sombong dengan pakaian yang mahal, yang mewah,
dengan tujuan sombong untuk meninggikan dirinya, memperindah rumah karena ingin sombong di hadapan orang lain, menghias kendaraan dan sebagainya karena ingin sombong di hadapan orang lain. Ini adalah di antara bentuk sombong dalam pakaian. Sombong dalam perkataan, menceritakan amal kebaikannya dengan tujuan sombong, dengan tujuan ingin meninggikan dirinya, menampakkan bahwa dia memiliki banyak ilmu, banyak keutamaan. Ini merupakan di antara bentuk-bentuk kesombongan dalam perkataan. Dan contoh-contoh lainnya begitu banyak. Di antaranya adalah terus-menerus dalam dosa, kemaksiatan, dalam kesalahan, karena tidak mau menerima kebenaran. Ini merupakan kesombongan. Tidak mau menerima nasihat, ini adalah indikasi kesombongan. Merendahkan manusia karena profesinya, merendahkan manusia karena nasabnya, merendahkan manusia karena penghasilannya. Ini merupakan di antara bentuk kesombongan. Atau sering terjadi pada orang-orang yang memiliki keutamaan. Dia melihat dirinya lebih baik dari orang lain, namun dia bersikap tawadhu di hadapan manusia. Dia menganggap dirinya lebih baik, hanya tidak dilafazkan. Maka orang seperti ini dikatakan qila syajaratul kibar maghrushatun fihi illa annahu qad qata'a aghsanahu. Pohon kesombongan telah menancap di dalam hatinya, namun dia potong ranting-rantingnya agar orang lain tidak melihat bahwasanya dirinya sombong. Ketika kita merasa diri kita lebih dari orang lain sehingga kita merendahkan orang lain, maka jatuhlah kita kepada kesombongan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita harus terhindar dari dosa yang begitu besar ini, yaitu kesombongan. Allah dan Rasulnya telah memberikan kita jalan agar kita terhindar dari sifat sombong ini, agar kita terhindar dari dosa besar ini. Di antara sebab yang dapat menjauhkan kita dari sifat buruk ini adalah hendaklah kita mengingat sesungguhnya kelebihan yang kita miliki, nikmat yang kita dapatkan tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada nikmat yang kita miliki kecuali nikmat itu adalah milik Allah. Maka ingat-ingatlah ayat ini. Sesungguhnya kepintaran kita, kecerdasan kita itu hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak untuk kita sombongkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat-nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dan kalian tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, lalu Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, wal afida, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya kepintaran kita hari ini, kecerdasan kita hari ini tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak Allah berikan,
maka tidak akan kita memiliki kelebihan-kelebihan itu. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita terhindar dari sifat ini, maka perhatikanlah, contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ketawaduan, dalam kerendahan diri beliau. Bahkan beliau tawadu kepada anak kecil sekalipun. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Bahkan Rasulullah suatu ketika pernah diajak oleh anak kecil yang ada gangguan di dalam kejiwaannya, lalu menariknya kemana-mana. Rasulullah mau untuk mengikuti kemauan anak kecil ini. Lihat bagaimana ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kepada anak kecil. Maka ingat-ingatlah bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita semua agar kita senantiasa merendahkan diri kita di hadapan kaum muslimin. Dan selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ingatlah ancaman-ancaman Allah kepada orang-orang yang berbuat sombong. Allah banyak menyebutkan dalam ayat-ayatnya tentang kisah-kisah orang sombong yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai." Sesungguhnya sifat sombong itu adalah selendangku. Wal 'azamatu izari. Dan keagungan itu adalah pakaianku. Faman naza'anni wahidan minha qadhaftuhu finnar. Barang siapa yang menyaingiku dalam salah satu dari dua sifat tersebut, maka akan aku lemparkan dia ke dalam neraka. Sesungguhnya kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak berhak dia untuk melakukan kesombongan. Ma'asyiral muslimin, dan di antara agar kita terhindar dari sifat sombong yang utama adalah senantiasa kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjauhkan sifat sombong dari hati kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar dijauhkan dari sifat yang buruk ini. Sehingga di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar cinta kepada orang-orang miskin. Orang yang cinta kepada orang miskin, salah satu indikasi bahwasanya dia tidak memiliki kesombongan dalam dirinya. Berapa banyak manusia ketika dia berbicara dengan orang kaya, dia berkata dengan sopan, dengan santun, dengan baik. Namun ketika dia berbicara dengan orang miskin, dia berbicara semaunya, dia bicara tanpa memperhatikan perkataannya. Ini indikasi dari kesombongan. Dan doa-doa lainnya sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma jannibni munkaral akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah kami dari akhlak-akhlak yang buruk. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat yang buruk ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.